warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sumarsi, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 72 Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Iwan Saputra SPD. Beliau adalah wali kelas 3 di SD Negeri 72 Kabupaten Ogan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan mengadakan percakapan observasi nih Pak Iwan ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas yang akan Bapak lakukan. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Kita akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bapak. Itu Pak Iwan ya. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih Pak Iwan, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih Ibu Sumarsi ya. Sumarsi. Adapun dalam hal ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu tadi nantinya dapat menemukan, menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali kesimpulannya dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengenali bentuk dan bunyi abjad dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik membaca suku kata dengan baik. Oke. Baik Pak Iwan, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai nih jika nanti Bapak berobservasi? Dalam hal ini dalam area pengembangan ada 2 yang akan dicapai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Pak Iwan. Dapat Bapak ceritakan nih tentang area pengetahuan dan keterampilan yang ingin Bapak kembangkan. Baik. Dalam pengembangan pengetahuan nanti ada 2 aspek yang harus dicapai, yaitu yang pertama peserta didik nanti dapat menemukan, mengumpulkan informasi serta menceritakan kembali kesimpulan dengan baik. Salah satunya itu Ibu Marsi, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengenali bentuk dan bunyi abjad dengan tepat. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada area pengetahuan dan keterampilan nih Pak Iwan ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nih Pak. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, media pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Ibu Sumarsi. Dalam hal ini, dalam pengembangan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran, tentunya nanti yang pertama strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang ditingkatkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan membagi kelompok berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis pada masalah atau PBL, Problem Based Learning nantinya. Untuk metode pembelajarannya akan saya pakai diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana pembelajaran di kelas Bapak adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bapak akan menggunakan model pembelajaran basis learning dan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak Iwan, bagaimana dengan media pembelajaran? Apa nih media pembelajaran akan Bapak gunakan di kelas nantinya? Oke, dalam proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang pertama yaitu benda konkret. Saya akan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri nantinya, Ibu Sumarsi. Dan yang kedua yaitu teks narasi untuk siswa, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak kegiatan ini akan Bapak lakukan? Nah, di hari apa, pada kelas berapa, dan jam berapa nih? Untuk kegiatannya akan saya laksanakan pada hari Sabtu
jam pertama pembelajaran yaitu jam 7.30 sampai dengan selesai. Dan tinggal 9.15 Di kelas? di kelas 3. Baik Pak Iwan, jadi nanti di hari Sabtu pada jam pembelajaran pertama jam 7.30 di kelas 3 saya akan datang ke kelas Bapak ini ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melakukan observasi untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran yang ada di kelas Bapak. Baik. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir nih Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya nanti nih Pak Iwan. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Oke, baik. Setelah melakukan percakapan dengan Ibu Sumaksi ini, maka saya rasa saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran nantinya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Iwan ya atas Ya, waktu yang sudah sama-sama. diberikan untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi nih Pak ya pada kegiatan nanti di hari Sabtu. Terima kasih. Nah, baik, demikian dengan percakapan praobservasi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Zaki. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali simpulan yang ditentukan. Dan yang kedua, dapat mengenali bentuk dan bunyi abjad dengan tepat. Nantinya kita dapat mengenali bentuk dan bunyi abjadnya ya. Kemudian kita dapat membaca suku kata dengan baik. Nah, lafalnya harus dengan baik. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar? Oke. Sekarang semuanya silakan buka bukunya halaman 44. Sekarang kita akan berdiskusi tentang teks bacaan burung walet yang judulnya burung walet, halaman 44. Sudah dibuka? Oke, sekarang kita akan mulai berdiskusi dan sekarang Pak Iwan bentuk kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk berdiskusi tentang isi cerita burung walet. Ya, semuanya 4 orang, masing-masing baris pertama dan baris kedua, setiap barisnya itu satu kelompok. Artinya ini dengan ini dengan ini, itu dengan belakang, Safa dengan Atila, Yuni dengan Ersel, itu satu kelompok. Sekarang putar balik yang di depan. Ya, menghadap ke belakang. Masihnya dibalik ke sini. Sekarang
Sudah siap? Sekarang Pak Iwan minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dan mencari kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul Burung Walet. Yang kedua, diskusikan bagaimana cara membaca yang tepat, ya, baik itu lafalnya maupun penyebutan hurufnya. Hurufnya huruf apa? Huruf abjad, ya, huruf abjadnya, ya. Sekarang dimulai berdiskusi. Silakan dibaca ya, nanti dan dibuat kesimpulannya ya. Apa kesimpulan isi bacaan burung walet? Baiklah, semuanya sudah semua dibaca? Kalau sudah, sekarang kesimpulan dari teks bacaan burung walet yang sudah kalian baca ditulis dalam satu buah kertas. Satu kelompok masing-masing satu kesimpulan. Artinya satu kelompok satu saja ya. Ya, silakan ditulis.
lanjut. Udah selesai? Kelompok siapa yang sudah? Kelompok Al, kelompoknya Atan. Kelompok siapa lagi? Belum ya? Nanti yang Pak Iwan tunjuk, nanti bacakan kesimpulannya di depan kelas. Masing-masing satu orang perwakilan kelompoknya. Sip? Wes. Bagaimana, sudah selesai semua? Nah, baiklah, sekarang perwakilan kelompok masing-masing yang Pak Iwan tunjuk, bacakan hasil kesimpulannya di depan kelas. Kelompok 1 yang membacakan, siapa perwakilannya? Zaki, silakan. Setiap hari petani rajin menyiram tanaman yang menghasilkan 1 buah semangka. Petani terkejut saat membelah semangka yang pertama. Semangka berisi bahan-bahan bangunan. Semangka kedua berisi 10 alat bangunan. Mereka membuat istana permata. Bagus sekali ya, teman-teman. Lanjut, yang kelompok 2, siapa yang baca? Aida. Silakan Aida. Menemui Pak Tani, memberikan biji sama semangka.
2, 3. Siapa? Adila. Adila yang baca. Petani semangka berisi permata. Tepuk tangan. Yang keempat siapa yang baca? Paula. Yang lain dengerin ya. Seorang petani menemukan anak burung walet yang jatuh dari sangkarnya. Anak walet itu terlihat sangat kesakitan. Rupanya kakinya patah. Petani merawat anak walet itu hingga sembuh. Setelah sembuh, walet itu dilepaskan. Setelah dewasa, walet itu menemui petani. Walet membawa 3 butir biji semangka. Petani menanam biji semangka itu. Setiap hari petani rajin menyiram tanamannya. Semangka itu tumbuh dan berbuah dengan cepat. Masing-masing tanaman itu menghasilkan satu buah. Petani terkejut saat membelah semangka yang pertama. Semangka itu berisi bahan-bahan bangunan. Semangka kedua berisi 10 ahli bangunan. Mereka membangun istana bagi petani. Semangka ketiga berisi permata. Petani itu akhirnya menjadi orang kaya. Petani itu hidup bahagia dalam istana. Begitulah cara burung walet membalas budi petani. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Sekarang kelompok 5. Siapa yang baca? Lesti. Seorang petani menemukan anak burung walet. Anak burung walet itu sangat kesakitan. Rupanya kakinya patah. Petani merawat anak walet itu hingga sembuh. Setelah sembuh, walet itu dilepas. Setelah dewasa, walet itu menemui petani. Walet membawa 3 butir biji semangka. Petani menanam biji semangka itu. Setiap hari petani rajin menyirami tanaman semangka itu tumbuh dan berbuah dengan cepat. Masing-masing tanaman menghasilkan 1 buah. Petani terkejut saat membelah semangka yang pertama. Semangka itu berisi bahan-bahan bangunan. Semangka kedua berisi 10 ahli bangunan. Mereka membangun istana bagi petani. Semangka ketiga berisi permata. Petani
dari kelompok 6. Petani menemukan anak burung walet itu dari sarangnya. Ternyata kaki burung walet itu patah. Jadi petani itu merawat burung walet hingga sembuh. Walet itu setelah bertahun burung walet itu kembali. Burung walet itu sudah dewasa dan dia membawakan beberapa biji semangka. Petani itu merawat dan setiap hari memberinya air dan semangka itu telah besar. Setelah dibuka, petani itu terkejut melihat semangka pertama berisi papan dan batu bata, semangka kedua berisi 10 ahli bangunan, semangka ketiga berisi perhiasan, dan akhirnya petani itu sukses dan kaya di tanahnya. Tepuk tangan. Baiklah, bagus sekali ya. Semuanya sudah membacakan, masing-masing perwakilan kelompoknya sudah membacakan kesimpulannya. Dan bagus sekali hasil kesimpulannya. Artinya apa? Masing-masing kelompok sudah bisa membuat sebuah kesimpulan dari teks bacaan. Sekarang Pak Iwan tanya, dari teks bacaan itu apakah ada kata yang sulit disebutkan? Tidak ada ya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, baiklah, kalau tidak ada kata yang sulit ditemukan, sekarang kita akan menyimpulkan teks bacaan secara bersama-sama. Dari teks bacaan tersebut, teks bacaan burung walet yang telah kita baca dan sama-sama kita pelajari, apa makna yang terkandung di dalamnya, yang yaitu kita harus kita harus suka membantu orang lain maupun orang, hewan, atau apapun makhluk Tuhan, supaya Tuhan bisa membalasnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itu makna dari teks bacaan burung walet. Artinya kita jangan sungkan-sungkan untuk membantu. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Iwan merasa cukup pelajarannya pada pagi hari ini. Dilanjutkan minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah. Dan Pak Iwan rasa cukup sampai di sini, dan Pak Iwan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumarsi, CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu di SD Negeri 72 Oku. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya di sini ditemani oleh Pak Iwan selaku rekan saya dari SD Negeri 72 Oku, dan ada Ibu Asarina Jehan, beliau adalah PP saya. Baiklah Pak Iwan, kita bisa lakukan percakapan pasca observasi hari ini ya. Nah baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Iwan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas. Sebelumnya apa kabar nih Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Pak Iwan, kira-kira apa nih tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini? Baik, terima kasih Bu Sumarsi. Menurut saya tujuan kita melakukan percakapan pada pagi hari ini yaitu melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan, seperti itu. Baik Pak Iwan. Nah dari kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan ini, bagaimana perasaan Pak Iwan terkait proses observasi yang sudah dilakukan di kelas? Ya tentunya senang sekali Bu Sumarsi ya, karena proses observasinya berjalan dengan lancar dan baik.
Alhamdulillah nih Pak ya, observasinya berjalan dengan lancar dan juga baik. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali nih Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas atau langkah-langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan nih? Baik, terkait area pengembangan itu kemarin itu ya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan Ibu Sumarsi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ya tentunya seperti biasanya, yaitu menyiapkan RPP-nya, bahan ajarnya, media pembelajaran, kemudian alat evaluasinya, seperti itu Ibu Sumarsi. Oke, baik Pak Iwan. Jadi dari semua tahapan sudah Bapak lakukan, langkah-langkah sudah Bapak lakukan, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas atau belum nih Pak? Baik, kalau dikatakan berhasil atau tidak berhasil, maka menurut saya sudah berhasil Ibu Sumarsi. Dalam hal ini, ya fokusnya adalah peserta didik dapat menemukan atau menyimpulkan informasi serta menceritakan simpulan yang ditentukan, yang kemudian mengenali bunyi abjad dengan tepat dan membaca suku kata yang baik, dan itu sudah berhasil. Baik Bapak Iwan, kira-kira boleh nggak saya menyampaikan hasil dari observasi yang kemarin saya lakukan di kelas Bapak? Oh, boleh sekali, silakan. Nah, baik, dari hasil analisis yang saya lakukan pada observasi di kelas Bapak kemarin, untuk area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan di situ sudah terlihat di mana siswa atau peserta didik dapat menemukan atau menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali simpulan yang sudah ditentukan. Kemudian juga peserta didik dapat menggali bentuk dan bunyi abjad yang tepat serta membaca suku kata dengan sangat baik nih Pak Iwan ya. Nah, menurut Bapak apakah ada nih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas nih Pak? Kalau kendalanya masih ada ditemukan Bu Sumarsi, seperti siswanya masih ada yang kurang aktif, seperti itu Bu Sumarsi, kalau di dalam kelas dalam proses pembelajarannya. Oke, baik, berarti di sini siswa kurang aktif dalam belajar nih Pak ya. Oke, baik Pak Iwan, kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi menurut saya sepertinya mungkin sebagian siswa yang kurang aktif itu kurang tertarik dengan media pembelajaran itu, atau strategi yang saya gunakan itu harus saya perbaiki lagi, seperti itu. Nah, terkait tentang media serta strategi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, ini kira-kira apa rancangan Bapak ke depannya? Nah, terkait kendala yang sudah Bapak hadapi tadi, Pak. Baik. Kedepannya ini mungkin saya lebih harus dalam kegiatan observasi itu lebih harus dipersiapkan lagi dari pra sampai pasca observasi, agar kegiatan pembelajaran dapat dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sih proses pembelajaran itu sudah tercapai. Nah, baik, dari rancangan terkait media atau strategi yang sudah Bapak lakukan perencanaan tadi, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan nih sesuai dengan rencana yang sudah Bapak lakukan? Tentunya segera Bu Sumarsi ya, pada pembelajaran berikutnya ke depannya ini tentunya perubahan-perubahan tersebut akan sudah dilakukan Bu Sumarsi. Oke Pak, baik, mudah-mudahan rancangan yang Bapak sudah siapkan ini dapat terrealisasi nih Pak ya. Nah Pak Iwan, jadi dari percakapan kita ini tadi apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan nih Pak? Kapan kita siang ini dapat saya simpulkan bahwa dalam sebuah kegiatan pembelajaran baik atau kegiatan observasi pembelajaran itu, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu perlu persiapan dari pra observasi atau pra pembelajaran sampai ke pasca pembelajaran. Itu perlu persiapan Bu, agar kegiatan pembelajaran itu nantinya akan dapat diketahui sejauh mana proses pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi harus ada persiapan, baik itu dari bahan ajar, media ajar dan sebagainya, seperti itu. Sampai di strategi pembelajaran mungkin harus dipersiapkan lebih matang lagi. Oke, baik, jadi kesimpulannya kita memang harus mempersiapkan semua ini dengan matang nih Pak Iwan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan serta rencana Bapak mudah-mudahan dapat terrealisasi secepatnya.
Baiklah, akhirnya kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai dilakukan. Terima kasih banyak untuk Pak Iwan, selalu rekan saya yang Sama-sama. sudah mensupport kegiatan ini, serta Ibu Aca selaku PP saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.